Pekanbaru ini kan sukunya suku Melayu, tapi aku belum pernah ya ketemu sama orang Melayu. Tiwi pernah nggak ketemu sama orang Melayu di Pekanbaru? Eh, iya ya, aku juga belum pernah orang Melayu yang dari Pekanbaru. Kalau menurutmu gimana tuh? Kalau menurutku juga aku belum pernah jumpa orang Melayu asli Pekanbaru. Gimana kalau kita tanya orang Pekanbaru aja? Pas banget, di sana ada Wuri dan Fadil. Udah yuk kita tanya si Muri sama Fadil. Weh, kalian kan orang Pekanbaru nih, pasti kalian sukunya Melayu. Enggak kok, kami berdua dari suku Minang. Loh, berarti nggak ada dong orang Melayu di Pekanbaru? Iya juga ya, aku kan jarang lihat orang Melayu asli di sini. Gimana kalau pertanyaan-pertanyaan kalian itu kita jadikan penelitian untuk tugas antropologi hukum kita? Yes. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Antropologi Hukum. Nama saya Raja Rialis Torus selaku ketua kelompok dan rekan-rekan saya. Nama saya Rizky Agung Segian. Saya Fadil Khairul Hafiza. Saya Wuri Salsa Fiesta Marfi. Saya Flora Elizabeth Simanjuntak. Saya Surya Pratiwi. Di sini kami akan menganalisis strategi sosial budaya suku Melayu terhadap urbanisasi yang terjadi di Pekanbaru. Untuk mengetahui hasilnya, ikuti kami terus. Ayo. Oke, jadi kami sekarang udah di Integrated Classroom Universitas Riau Panam. Di sini kami akan wawancarai beberapa orang di sini tentang apa sih yang mereka rasakan terhadap urbanisasi yang terjadi di Pekanbaru ini. Selanjutnya, nanti setelah diwawancara, data-data yang kami peroleh akan dianalisis yang kemudian akan menjadi hasil laporan penelitian kami. Baik, teman-teman, yuk. Teman-teman semuanya, saya kini sudah berada di Integrated Classroom Universitas Riau Panam dan telah menemukan salah satu narasumber untuk diwawancarai. Halo Kak, boleh perkenalan dulu namanya siapa, berasal dari suku mana? Perkenalkan, namaku Fatif Karohim dari jurusan S1 Teknik Sipil, suku aslinya itu suku Minang. Oke, Kak Fatur ini dari suku Minang yang tinggal di Pekanbaru ya? Iya. Sudah berapa lama menetap di Pekanbaru kalau boleh tahu? Sejak lahir dari Pekanbaru. Oke, Fatur sudah dari lahir menetap dan tinggal di Pekanbaru. Menurut Fatur, ada nggak terasa suku Melayu di sekitar lingkungan Fatur? Karena kan Pekanbaru ini merupakan tanah Melayu ya. Bagaimana? Menurut saya kadang terasa kadang enggak. Kalau terasa mungkin kayak pas waktu kita sekolah itu kan ada pakai baju adat Melayu atau event-event kayak gitu. Seperti itu. Oke. Karena Fatur ini dari suku Minang, apakah Fatur merasa kesulitan nggak beradaptasi di Pekanbaru yang mana notabene-nya itu merupakan tanah Melayu? Enggak sih, karena kan juga di Pekanbaru ini banyak juga yang ngerantau orang Minang, jadi enggak. Oke, pertanyaan selanjutnya ini agak luas jangkauannya. Apakah ada dampak yang diberikan terhadap banyaknya perantau di Pekanbaru dalam aspek ekonomi misalnya? Menurut saya sih ada ya, soalnya kan juga banyak perantau, jadi di Pekanbaru juga jadi banyak lapangan pekerjaannya. Oke, seperti itu. Oke. Oh iya, Fatur ini dari suku Minang ya. Ada nggak pernah merasa terdiskriminasi gitu atau berbeda dari yang lain? Enggak pernah, enggak. Ya, karena di Pekanbaru juga banyak ya suku-suku lainnya. Oke. Jadi ada nggak kata-kata atau harapan untuk Pekanbaru Kota Madya ini? Mungkin dari saya itu kayak infrastrukturnya gitu loh diperbaiki, terus juga itu aja sih. Infrastrukturnya baik. Senang nggak tinggal di Pekanbaru? Senang walaupun panas ya. Senang walaupun panas. Oke. Terima kasih ya udah luangin waktunya. Oke. Kita akan lanjut ke narasumber yang lain. Let's go. Baiklah, kami sudah menemukan narasumber yang kedua dan mari kita sebelumnya perkenalkan namanya, Bu. Saya Wati, Kalau boleh tahu sudah berapa lama menetap di Pekanbaru, Bu? kurang lebih ya 35 tahun. Apakah terasa budaya Melayu di sekitar Ibu? Terasa sedikit sih.
Lalu apa sih harapan Ibu untuk Pekanbaru ke depannya? Depannya supaya lebih maju aja, lebih baik lagi Pekanbaru. Baik Ibu, terima kasih. Baiklah, kami akan melanjutkan kepada narasumber kami yang ketiga. Permisi Bang, namanya boleh tahu siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Bibi. Oke. Abang nih dari suku asli mana ya? Saya dari asli suku Melayu, Kak. Kalau tinggal di Pekanbarunya udah berapa lama? Saya merantau di sini, jadi saya kuliah masuk bulan 8, mungkin sekitar 8 bulanan di sini. Oke. Abang sadar nggak tentang ada banyak perubahan di Pekanbaru nih? Sadar sih banyak perubahan, karena banyak orang pendatang kan, karena ini kan kota utama di Riau. Karena banyak perubahan nih, masih terasa nggak sih budaya Melayu di sekitar Pekanbaru ini? Kalau saya masih terasa ya, karena saya kemarin juga baru ikut dari rumah orang acara tepung tawar, itu kan juga masuk suku Melayu. Terus juga di pernikahan juga ada hukum-hukum adat Melayunya, jadi saya rasa masih terasa di lingkungan saya. Terus gimana sih tanggapannya tentang perantau yang ada di Pekanbaru ini? Apakah dia membawa dampak positif atau malah dampak negatif? Saya rasa sih tidak ada sih dampak negatifnya, karena saya juga sebagai seorang perantau, apa sih alasan untuk memberikan dampak negatifnya? Kan Indonesia ini kan menganut sistem Bhinneka Tunggal Ika, sehingga Pekanbaru ini bukan untuk satu suku aja, tapi seluruh suku boleh datang ke Pekanbaru asalkan dengan maksud dan tujuan yang baik. Terus kan ini banyak perantau nih, banyak jadi ada arus urbanisasi. Terus gimana sih cara mempertahankan budaya Melayu itu sendiri? Cara mempertahankannya kalau menurut saya mungkin dari struktur pertama itu adalah pemerintah. Bagaimana cara pemerintah mempertahankan sukunya, terutama suku Melayu. Dan kita tahu di Riau juga banyak ya lembaga adat Melayu. Contohnya di Pekanbaru, di Kuansing, di Kampar juga ada. Yang kedua adalah dari pendidiknya, dari pengajar. Contohnya dari mahasiswa, dari dosen, atau dari guru. Bagaimana cara orang itu memberikan ajaran tentang ini nih rupanya hukum adatnya. Jadi dia tidak kekang oleh waktu. Selanjutnya itu adalah dari keluarga sendiri, terutama dari seorang ayah dan ibu. Bagaimana cara dia mempertahankan, cara dia membesarkan anaknya sesuai dengan aturan-aturan adat yang ada di wilayahnya. Terus apakah ada perubahan pada bahasa dan kebiasaan yang ada di perantau Pekanbaru? Kalau saya rasa sih ada ya, karena saya juga dulu awalnya di Inhil, kedua di Inhu. Kalau di Inhil tuh ada masuk bahasa Banjar sedikit, kalau di Inhu tuh ada dua, ada yang ujungnya E, ada yang ujungnya O. Saya rasa itu juga perubahan dari banyaknya budaya suku yang masuk di Riau. Terakhir nih, apakah mempunyai relasi dengan beberapa perantau dan bagaimana hubungannya? Relasi sih banyak ya, terutama kawan-kawan saya yang sekolah di sini. Itu aja sih relasinya. Terus harapannya untuk Pekanbaru gimana nih? Harapannya untuk Indonesia juga bisa nih, pemerintahannya jadi lebih bersih. Yang kedua, birokrasinya harus cepat. Makasih ya, Bang. Oke. Baiklah, saya di sini akan mewawancarai narasumber selanjutnya yang akan dilakukan dengan video call. Baiklah, perkenalkan, nama saya sendiri adalah Fadil Khairun Hafiza, dan boleh perkenalkan nama Anda dan sukunya dari mana? Baik, nama saya Haira Agila Ramadhani, saya asli dari Melayu. Baiklah, sudah berapa lama Anda tinggal di Pekanbaru? Sudah hampir 18 tahun saya tinggal di Pekanbaru. Apakah di tempat tinggal Anda masih terasa budaya Melayunya? Sebenarnya sudah sedikit kehilangan rasa budaya Melayunya itu, tapi masih ada sedikit tersisa. Menurut Anda, bagaimana cara mempertahankan budaya Melayu sedikit itu dengan banyaknya suku pendatang? Di Pekanbaru ini kan ada beberapa destinasi wisata yang masih terasa Melayu-Melayunya, seperti Anggung Seni Intraskenting itu kan termasuk Melayu, dan di perpustakaan kita juga terdapat buku-buku yang ada histori atau sejarah bangkitnya Pekanbaru ini sebagai kota Melayu gitu. Baiklah, apakah menurut Anda terdapat perubahan budaya karena banyak suku pendatang? Iya, terdapat perubahan karena setahu saya Pekanbaru ini kan
warga Melayunya banyak dulu ya. Dan sekarang karena banyaknya pendatang, ada perubahan dalam bahasa. Jadi agak tersingkirkan bahasa Melayu itu dan tergantikan sama bahasa-bahasa lainnya, daerah lainnya. Baiklah, apa harapan Anda untuk Pekanbaru dalam mempertahankan adat Melayunya? Harapan saya memperbanyak event-event tentang kemelayuan gitu ya, kayak tarian-tarian Melayu, makanan-makanan Melayu. Ada acara-acara besar biasanya harus di tradisi-tradisi budaya Melayu. Atau enggak kayak di Anjing Seni itu Sintin bisa teater tentang budaya Melayu. Baiklah, terima kasih banyak atas waktunya. Baik, wawancara selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Raja Realistorus dan sekarang saya sudah bersama dengan salah satu masyarakat di Pekanbaru. Boleh diperkenalkan namanya, Bang? Oke, perkenalkan nama saya Haikal. Oke, Bang Haikal. Boleh nggak saya bertanya-tanya sedikit tentang pengalaman Abang di Pekanbaru? Boleh, Bang. Oke, pertanyaan pertama ya, Bang. Abang sudah berapa lama tinggal di Pekanbaru dan kenapa menetap di Pekanbaru? Tinggalnya udah hampir setahun sih, Bang. Kalau kenapanya itu karena kuliah, Bang. Oh, karena kuliah ya, Bang. Oke, selanjutnya Abang orang Melayu? Bukan, Bang. Oh, Abang bukan orang Melayu. Nah, Abang sebagai orang non-Melayu, apakah masih terasa adat istiadat suku Melayu di sekitar Abang? Gak ada, Bang. Nggak ada ya, Bang? Nggak ada, Bang. Oh, nggak ada. Kalau boleh tahu, kira-kira ada nggak perubahan bahasa atau kebiasaan yang terjadi karena pengaruh dari suku Melayu yang ada di Pekanbaru ini, Bang, selama Abang menetap di Pekanbaru? Gak ada, Bang. Nggak ada ya, Bang? Oke. Kalau boleh saya tanya, ada nggak harapan Abang terhadap Pekanbaru untuk kedepannya? Jangan korupsi aja, Bang. Jangan korupsi ya, Bang. Oke, Bang. Ya itu aja, Bang. Makasih atas waktunya ya, Bang. Oke, Bang. Baik, itu tadi hasil wawancara saya dengan salah satu masyarakat di Pekanbaru. Dan terima kasih. Saya Rizky Agung Segian dengan NIM 24091119557, kelas C mata kuliah Antropologi Hukum. Di sini saya akan mewawancara seorang yang bersuku Melayu yang sudah lama tinggal di Pekanbaru. Di sini saya sudah berjumpa dengan abang ini. Kalau boleh tahu dengan nama siapa, Bang? Rian, Dengan suku asli? suku Melayu. Sudah berapa lama menetap di Pekanbaru? Dari 2019, jalan 5 tahun sekarang. Bagaimana tanggapan abang dengan perantauan di sini? Apakah memberikan dampak positif atau negatif? Dampak positifnya. Positifnya ya. Kenapa? Dari selama pertemanan, pergaulan sekarang kayak kelihatannya lebih ke arah kebaikan daripada kesulitan. Saling membantu ya. Iya. Bagaimana cara mempertahankan budaya Melayu di derasnya urbanisasi yang ada di Pekanbaru ini? Mengenalkan budaya Melayu ke teman terdekat, sama tetangga dekat, atau orang-orang di sekitarnya. Apakah terdapat perubahan pada bahasa dan kebiasaan karena datangnya perantau ke Pekanbaru? Banyak sekali perubahannya, cuma saya sebagai orang Melayu tetap mempertahankan bahasa Melayu dan semoga mengenalkan bahasa Melayu sama orang terdekat. Oke, baik. Dan selanjutnya, apakah mempunyai relasi dengan beberapa perantau, teman misalnya, dan bagaimana hubungan abang dengan perantau tersebut? Selama ini pertemanannya ya baik-baik saja. Tidak ada gangguan gitu, Nggak ada, ya. Alhamdulillah selama ini baik-baik saja. Baik, pertanyaan terakhir ini, Bang. Apa harapan abang dan solusi untuk kedepannya terhadap urbanisasi atau perantau yang datang ke Pekanbaru? Mengenalkan budaya Melayu sama orang-orang terdekat dan tetap meninggikan budaya Melayu dan tidak menghilangkan budaya Melayu di tanah rantau ini. Baik, terima kasih atas wawancaranya, Bang.